Cipta alam semesta itu tadinya di atas langit itu tidak memiliki tante. Percaya enggak? Ya percayalah, Elohim mana ada tantenya, mana ada. Nah, supaya Tuhan itu punya tante, maka Tuhan mau turun ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi ponaannya Elizabeth. Betul tidak? Aduh, kok begitu Aduh. konsep pikirnya. Loh, kan tadinya Tuhan di langit itu disebut Adonai. Ya kan? Tidak memiliki tante karena dia sendiri. Ya, kalian aja Yesus punya tulangnya pamannya kan. Ya, memang harus kayak begitu. Memang harus kayak begitu. Itu fakta, itu real. Makanya konsep Tuhan dalam Kristen itu tidak cocok disebut sebagai konsep Tuhan. Cocoknya disebut sebagai konsep dewa. Akui dulu bahwa Tuhan pada saat dia di langit, yang kemudian orang Yahudi sebut Adonai, itu tidak memiliki tante. Tapi begitu dia sampai ke bumi, Tuhannya orang Kristen memiliki tante, yaitu Tante Elizabeth. Betul atau tidak? Salah semua yang Bang Juma masalah. Kok bisa salah ya? Karena Elisa, Bang Juma enggak gini loh Bang Juma, karena Bang Juma gini, konsep kekeluargaan Bang Juma bawa ke dalam Tuhan Yesus gitu loh. ya masalahnya Yesus itu manusia. Sampai hari ini belum ada ditemukan ilmuwan menemukan kemudian arkeolog berupa tulang atau apapun itu di mana Yesus itu adalah binatang mamalia. Tidak. Yesus itu manusia. Maka sebagai manusia, Yesus punya tante. Betul? Salah. Loh, Elizabeth itu tantenya. Sekalian aja pamannya, bibinya. Memang pamannya itu adalah Zakaria. Sepupu sekalinya itu adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis itu sepupu sekali dengan Yesus. Yakobus itu adalah saudara kandungnya. Gimana sih? Jadi anaknya Yakobus itu ponaannya Yesus. Apa? Nah, cucu Yakobus itu juga adalah cucu daripada Yesus. Jadi Sebenarnya, Yesus ini, sabar bukan. dulu. Yesus ini boleh dipanggil kakek. Betul tidak? Tidak. Jadi gini, waktu umur 12 tahun Yesus ke Bait Suci, Gimana sih? apa katanya sama Maria dan Yusuf? Kenapa kau larang aku ke rumah bapakku, ke Bait Suci? Kan artinya apa? Dia harus sebenarnya kalau dia meresapi apa kata-kata Yesus itu, bahwa dia dari atas bukan dari bumi. Artinya apa? Dia hanya perantara. Ketika ada yang mengklaim aku pamannya, aku bibinya, itu udah salah. Loh, saudara-saudara Yesus kan jelas sekali. Kalau Yesus itu manusia memiliki saudara, kenapa Anda yang kepanasan? Yakobus punya anak, itu ponaannya Yesus. Anak Yakobus punya anak, itu cucunya Yesus. Ya udah. Maka sang cucu Oke. boleh memanggil kepada Yesus sebagai panggilan kakek. Betul tidak? Oke, saya saja mengklaim mereka ya, bukan Yesus ya. Saya saja yang keluarga dari Yusuf dan Bunda Maria, saya saja mengklaim, gak apa-apa. Itu keponakan Bukan saya. masalah sah atau tidaknya, Bung. Yesus memiliki saudara. Ini dalil. Matius 13:55, Markus 6 nomor 3. Saudara-saudara Yesus itu Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf. Mereka ini saudara kandung karena berasal dari kandungan yang sama, yaitu keluar dari rahim Maria. Maka mereka semua adalah saudara-saudara sekandung dengan Yesus. Anak-anak mereka adalah ponaannya Yesus. Cucu mereka adalah cucunya Yesus. Maka sang cucu-cucu bisa memanggil Yesus ketika Yesus lagi jalan menuju bait suci. Sang cucu boleh memanggil Yesus, kakek Yesus, mampir dong. Ada juga yang bilang, kakek Yesus, senggol dong. Salah nggak itu? Salah nggak kalau cucunya memanggil kepada Yesus panggilan kakek? Ya, Salah nggak? sah saja mereka Nah, beranggapan sah-sah begitu. saja. Begitu. Jadi, Tuhan kamu itu adalah saudara daripada Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf. Dan anak Yusuf itu adalah ponakannya Yesus. Maka jelas Tuhanmu Yesus itu memiliki opung. Betul tidak? Itu gimana sih? Dia reinkarnasi Filipi 2:5-11 loh. Dia memakai rupa. Ah, itu pintar. Berarti
Yesus ini memiliki opung karena Yesus mengambil rupa manusia. Sebagai rupa manusia, dia butuh biologis, dan biologisnya ini benar saja keluar dari seorang ibu yang bernama Maryam. Maka dia punya keturunan, dia punya silsilah. Berarti Yesus punya opung. Bagaimana Betul? dia? Mana ada cerita biologis? Dia aja pun. Loh, gimana ceritanya Anda membawa Kolose 2 nomor 9 secara biologis dia kepenuhan keteosan? Bang Iya kan? Zuman, jadi Yesus bisa dipanggil tulang Yesus ya? Bisa sama cucunya boleh, kenapa tidak? Opung, tulang, boleh. Kenapa tidak loh? Katanya Yesus sepenuhnya manusia. Tanggalkan dulu sepenuhnya Tuhan. Kita berbicara perspektif manusianya dulu. Berarti sebagai manusia, dia wajib memiliki KTP. Andai saja dia hidup di zaman sekarang. Betul atau betul? Salah mulu. Atau salah lagi, gimana ceritanya? Kalau ada manusia hidup di Indonesia tidak punya KTP, itu penduduk liar. Penduduk liar dia. Nah, pada kenyataannya Yesus keluar dari rahim seorang manusia bernama Maria. Maria punya saudara Elisabet. Oke, Elisabet punya anak Yahya, Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis, Yesus itu sepupuan, sepupu sekali dia. Betul? Ah, sekarang permasalahannya adalah kalau Yesus itu Tuhan, maka ponakannya juga Tuhan, wajib. Lah iya dong. Dia harus Tuhan. Enak Bang Juma ngarang-ngarangnya ya. Jadi orang tersesat gitu. Loh, Kolose 2 nomor 9. Saya bukannya menyesatkan. Kolose 2 nomor 9. Segala tubuh Yesus itu kepenuhan kedewaan. Theotheos. Kedewaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu dalil. Maka secara nasab Yesus ini Tuhan. Maka yang melahirkan dia juga adalah Tuhan. Bapak dari Maria juga Tuhan. Maka Tuhan bersilsilah. Makanya Yakobus ini adalah kakak kandung atau adik kandung dari Tuhan. Berarti Yakobus juga adalah Tuhan. Karena tidak mungkin ayam punya adik kucing. Tidak mungkin kucing punya kakak singa. Tidak mungkin. Adik ayam adalah ayam. Kakak ayam adalah ayam. Begitu juga Yesus. Yesus adalah Tuhan. Maka kakaknya harus Tuhan. Adiknya harus Tuhan, ponakannya harus Tuhan. Tapi bisa tidak. Nah, inilah kekonyolan yang dianut oleh agama saudara Kepas. Anda anggap itu penghujatan, penghinaan. Tidak, itu fakta, itu real. Datanya Kolose 2 nomor 9. Gitu, Bung. Ya, Makanya pemaksaan kehendak dari kitabnya orang Yahudi dijadikan sebagai kitabnya orang Kristen. Yang tadinya berwarna putih berubah menjadi hitam. Yang tadinya Elohim berubah menjadi Theos. Yesus dianggap Theos, berarti Yesus adalah dewa. Sekali Yesus dewa, Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf juga mutlak harus jadi dewa. Jadi begitu ya. Jadi artinya dalam Komal ini kita karang mengarang bebas ya. Ya Allah ya Karim. Kalau saya mengarang, saya ngomong tanpa data, tanpa dalil. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus itu manusia. Ayo. Dia harus manusia. Wajib. Kau boleh tidak. Karena Maria mustahil melahirkan kodok. Maria mustahil melahirkan biawak. Maria mustahil melahirkan ayam. Kalau Maria melahirkan ayam, itu artinya Maria bertelur. Tapi itu mustahil. Yang ada Yesus melahirkan. Berarti dibaptis. Kalian nggak mau dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. berarti Yesus ini manusia yang dilahirkan dari manusia. Karena dia Tuhan bagi Kristen, ibunya harus Theotokos. Dia adalah ibu Tuhan. Sebagai ibu Tuhan, dia juga Tuhan dong. Lalu bagaimana dengan sepupunya? Elisabet. Yesus itu disunat, Yesus itu sujud, Yesus itu dibaptis. Kalian nggak mau dibaptis, berarti kan gugur masuk surga. Baptis itu ajaran Yohanes, namanya aja Yohanes Pembaptis. Tak ada Yesus Pembaptis, nggak ada.
Yesus itu nanti datang membaptis dengan api. Percaya enggak? Percaya enggak nanti Yesus datang membaptis dalam api? Percaya enggak? Digarami sama api itu. Dibaptis dengan api juga. Percaya enggak? Ada saat nanti di mana Yesus datang membaptis kamu dengan baptis api. Gimana dong? Kalau kamu dibaptis hari ini dengan air, kamu dipercik air. Tapi kalau kamu dibaptis dengan api, diapain? Dibakar, dipanggang. Oke? Kamu bisa baca di dalam Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Man rasako, bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kau akan menjadi ya kan? ketek habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Kenapa? Matius 3:11, kau akan dibaptis dengan api oleh Yesus. Nah, nanti kau tuh tinggal manusia kayak telur, semuanya gondol, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kalau sudah nasibmu kayak begitu, gak layak masuk surga, takut malaikat. Udah, kalau saya udah dimanterai, kalau saya udah dimanterai masuk surga. Iya, kamu sudah dimanterai dan kamu akan dibaptis dengan api, Cak Ayu. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana-mana. Kau akan menggelinding kemana-mana tanpa selai bulu. Aduh, saya juga lari, Bang. Apa kata Yesus waktu di tiang salib? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nggak usah kau ampuni saya. Daripada saya hidup tanpa bulu, nggak usah, nggak perlu, nggak butuh. Biarkan aja Kepas. Serahkanlah dirimu Kepas untuk dibaptis dengan api. Ingat, di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi naik. Haleluya, diturunkan lagi, diangkat lagi. Haleluya, turun lagi. Nah, itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang. Berdasarkan Matius 3 nomor 11, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Coba kau bayangkan gusimu jadi hitam karena api. Nah, baru kau senyum. Gimana itu mukamu? Mata tanpa bulu, tanpa alis, kau senyum. Gusi jadi hitam, lidahmu hitam. Lubang hidungmu hitam. Api loh ini. Habis itu kau senyum. Gimana ceritanya? Hidup apa kayak gitu? Kau menggelinding kemana-mana kayak telur. Aduh, Kepas. Seolah anak. Agama kok begini amat sih, Pas? Sudahnya Tuhannya dipanggil opung, panggil kakek, panggil paman, panggil adek, om. Untung gak dipanggil tante. Mana? Jemaatnya pun akan dibakar dengan baptisan api. Kau sudah ganteng-ganteng sekarang, berkumis, punya alis, dibaptis. Hai Kepas, aku Yesus, ku baptis kau dengan api. Habis bulumu. Kau kayak telur. Ingat filmnya si Unyil, nasi bisa berbicara. Allah. Ya nggak apa-apa, itu Allahu Akbar. Cuma nggak apa-apa. Loh, kok jadi pikiran saya salah ndak ini menilai dalil ini ada dalam Bible Matius 3. Ada yang salah, hanya ajarannya yang beda. Alhamdulillah. Berarti kamu akui bahwa nanti ke depan kamu itu hidup seperti telur puyuh. Apa sini yang mau saya baptis? 1.800 orang beneran.
Saya baptis dulu ada lambang paku. Capek mana? Satu saja bulu tuh tersisa sama Astagfirullahaladzim. sini Pak, bulu tersisa sama kepas kelibat sapi bulu kena. Bang Hendi, kalau Bang Hendi saya baptis, Bang Hendi yang bertobat. Maka seorang nyopong. Allahu Akbar. Masya Allah, kepas. Tadi Sadarlah melengkapi kawan. juga Bang Dah. Tadi melengkapi bulu mata katanya, bulu alis, dilengkapi juga bulu ketek juga ya. Habis, iya betul Begini, habis. Nyai Dibaptis Raden, gimana? gini loh, diiyakan aja dulu semua. Nanti kan dia yang menerima balasan Oh, dari enggak, itu emang fakta Bang. Matius 3 nomor 11 yang berbunyi, Aku Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan api. Coba kau bayangkan itu. Kau pergi di pasar Manado, pasar hewan, anjing yang dihabisin bulunya dengan api. Kau dikituin nanti sama Yesus. Bau sangit itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayolah Kepas, cobalah bertobatlah Kepas. Tinggalkan yang kayak gitu-gitu Kepas. Kau ndak sayang itu bulu ketek. Udah lama kau sampoin. Dibakar dengan api. Itu luar biasa itu Kepas. Tidak kasihan kau pada dirimu Kepas? Pas. Kan saya bilang saya dimateri masuk surga, apalagi? Bagaimana itu surganya tapi dibakar api? Gimana itu? Bagaimana itu Bang? Bang Juma, Ya. sah-sah aja Bang Juma menafsirkan begitu. Kalau saya kan saya bawa ketawa aja lah semua daripada berdebat. Oke, kita buktikan ente layak masuk surga atau tidak. Tuhan Elohim memusuhi orang yang tidak bersunat atau tidak? Kok memusuhin? Mana ada memusuhin? Kejadian 17 nomor 14. Bunuhlah setiap orang yang tidak bersunat. Mana dong? Anda mau masuk surga, tapi yang punya surga memusuhi Anda, gimana masuk surga? Hah? Gimana dong? Setelah perjanjian baru, sunat itu tidak diperlukan. Iya. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Nggak boleh. Makanya jangan mengurangi juga. Yesus dibaptis, kalian nggak dibaptis. Lah, itu tadi pernyataannya, baptis itu baptis api. Ya udah silakan aja. Saya nggak mau. Bodoh. Dia baptis dengan kayak gitu. Saya nggak mau. Matius 3:11 Anda dibaptis dengan api. Toloa. Ero nu. Nah, sekarang permasalahannya, pemakan babi, orang tidak bersunat, orang yang menggantikan samban, orang yang menyembah selain daripada Elohim, itu adalah musuh-musuh Tuhan. Gimana ceritanya Anda masuk surga kalau Anda adalah orang yang dimusuhi sama Tuhan? Ayo, gimana ceritanya? Nah, merasa kau tuh? Nah, gimana kau masuk surga kau orang dimusuhi? Kejadian 17 nomor 4. Bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Gimana dong? Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Pemakan babi. Mana dalilnya? Baca nomor 15, 16, 17 dari Yesaya 66. Aku Tuhan akan datang dengan kobaran apiku, akan membakar semua pemakan babi. Nah, kamu dibakar sama Tuhan dengan api karena kau makan babi. Yesus membakar juga dengan api karena kau dibaptis.
Ya, jadi kau mau kemana? Surga mana? Kau mau surga mana? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masih tetap wujud namanya. Jadi saran saya, Saudara Kepa, solusi ada. Ini saya bantu. Tolong mulai dari sekarang kau ke BLK, Balai Lembaga Tenaga Kerja. Kau minta di sana ilmu las. Kau bikin baja kolas keliling dalam bentuk seragam untuk orang-orang Kristen. Jadi dia orang Kristen itu bikin baju baja. Begitu mau dibaptis pakai api, kalian gunakan baju baja itu. Jadi biarpun dipanasi dari luar, bulu-bulu kalian itu tidak hancur. Tapi kalian yang mati kepanasan dipanggang di dalam. Sama aja bang, sama aja Kepas, sama aja. Aduh, bagian baja kau pakai helm, jenggot kena api. Kalau kau pakai helm masih kena yang lain, ketek masih kena. Kamu disarankan membuat baju baja. Kau pakai seluruh tubuhmu itu pakai baju baja. Tapi gimana caranya jalan? Bagaimana caranya Gimana caranya tidur? Kamu bebas dari kobaran api, bulu-bulumu bisa diselamatkan. Tapi kalau Yesus dalam kekal membaptismu dengan api, tidak non-stop, hancur juga kau dipanggang di dalam. Aduh, tersiksanya kau ini saudaraku Kepas. Terlena, ku terlena. Mati biji. Itulah, apalagi kan itu terlena. Yang saya lakukan itu terlena itu kan terlena akan buayan iblis. Nah, itulah kamu saudaraku, itulah dirimu. Makanya tadi itu iblis itu kalau orang masih makan babi itu masih bisa diampuni, orang berzina masih bisa diampuni, ya. Orang membunuh Tapi masih bisa diampuni. Tapi yang tidak diampuni itu, orang yang punya Roh Kudus itu nggak bisa diampuni di dalam Alkitab. Yang tidak diampuni itu adalah yang menggantikan Tuhan dengan manusia. Masa kau menyembah kepada sepupunya Yohanes? Masuk akal itu? Masuk akal itu sepupu satu kalinya Yohanes kamu sembah? Masuk akal itu kamu sembah cucunya Daud? El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa artinya apa? Artinya Allah Maha Kuasa. Dia bisa seperti manusia. Iya. Aduh, kalau Allah, kalau Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, dia tidak bisa menjadi manusia karena dia maha kuasa. Dia dikelilingi kemahakuasaannya sehingga dia tidak bisa menjadi lemah. Kenapa dia nggak bisa menjadi lemah? Karena dia maha kuasa. Kenapa dia nggak bisa menjadi manusia? Karena dia maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, dia nggak bisa menjadi manusia. Sebab kalau dia menjadi manusia berarti dia turun level menjadi tidak maha kuasa. Buktinya Yesus pada saat bayi tidak berkuasa makan jagung, giginya belum tumbuh. Oke, tak bisa. Nah, apakah itu disifati Tuhan? Tidak bisa. Sifat Tuhan itu nggak kayak begitu, saudara Kepas. Sama muridnya, mau sampai bagaimana kau harus tahu saya dari atas? Kan dari bilang, artinya apa? Banyak mujizat yang sudah kubuat. Anggur menjadi air menjadi anggur, berjalan di atas air, menghidupkan Lazarus sudah di dalam kubur. Nah, muridnya pun masih, si Thomas saja waktu kebangkitannya belum percaya, kan dibilang Thomas. Makanya bilang, Thomas, kau nggak percaya aku sudah bangkit. Nah ini. Nggak ada itu yang kayak gitu-gitu, bale-bale kok. Mana ada kayak gitu pertanyaan Yesus, Thomas, kau udah percaya kau ada bangkit? Ngarang bebas. Dasar penyembah cucunya Daud. Mana ada ucapan kayak gitu dari Yudas, dari Yesus? Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Bang Juma, kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong, bacalah. Ya, justru saya yang harus berkata begitu kepadamu. Jangan kau ngarang-ngarang. Tak ada yang kayak gitu. Saya ini sudah paham Bible.
Tidak ada ucapan Yesus kayak begitu, aku sudah bangkit. Mana ada? Tak ada. Yesus malah tidak memberi ruang sedikit pun kepada pemahaman seperti itu, kecuali kepada angkatan jahat. Matius 12 itu. Jadi jangan asal-asal dong. Berbicaralah sesuai dengan apa yang ada di Bible. Jangan lagi kau ngajarin, Bang Suma, jangan kau baca sepotong-sepotong. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible, saudara Kepas. Saya Muslim memang betul. Saya bukan Kristen memang betul. Tapi tak ada yang sulit bagi saya untuk belajar Bible. Tak ada. Tidak ada yang sulit bagi saya. Mustahil bagi orang percaya bila roh Allah tidak bekerja di antara kita. Artinya apa yang saya katakan? Roh Kudus itu kita hadirkan di dalam diri kita agar kita mengenal Yesus itu dengan benar. Apa kata Roh Kudus? Siapakah Yesus itu? Apa kata Roh Kudus? Yesus adalah, tafsirkan sendiri lah. Bang Juma kan menafsirkan. Siapakah Yesus menurut Roh Kudus? Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis Roh Kudus mengatakan Yesus adalah Tuhan? Malu kan kau? Ngarang-ngarang. Bukan. Udah ngomong aja Bang Juma. Kalau Bang Juma apa yang nggak dibilang Bang Juma? Ya enggak, maksudku kamu mengatakan, memfitnah Roh Kudus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu tertulis di mana? Roh Kudus itu, Yesus itu, Elohim Ilahi itu satu kesatuan, hakikatnya satu, Esa. Mulai mabuk kan dia? Mabuk lagi dia kan? Mabuk kan? Berarti Roh Kudus ini tantenya Elizabeth juga punya ponaan gitu. Roh Kudus yang adalah ponakanku, sepupunya Yohanes, mau kemana lo? Gitu. Roh Kudus senggol dong. Ini ngarang-ngarang bebas ini saudara Kepas. Aduh gimana dong Kepas. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Ya memang melalui betul. aku tidak ada satupun masuk dalam kerajaan surga. Ya memang betul. Itu Yesus ucapkan untuk Bani Israel yang menolak dirinya. Karena sudah tiba masanya. Bukan Musa lagi. Sekarang aku Yesus. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini jalan, bukan tujuan. Jalan menuju ke gereja, bukan gereja. Jangan Aku di dalam dia. Dia di dalam aku. Loh. Aku bukan dari bawah, tapi aku dari atas. Ya begitu juga hujan. Andai hujan itu bisa berbicara, aku dari atas, bukan dari bawah. Gak ada yang spesial kayak gitu. Itu ndak luar biasa itu. Itu bukan unik, ndak unik kalau Tuhan kayak begitu. Yang namanya Tuhan itu absolut. Tadi saya sudah menjelaskan, ya panjang lebar saya menjelaskan tentang Tuhan itu kayak mana. Kau rubah lagi Tuhan itu jadi anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Gimana itu Tuhan jadi anak-anak? Pencipta alam semesta kita jadi anak-anak itu gimana ceritanya? Ya udahlah, kalau kalian nggak mau anak domba Allah, kayak mana mau dibilang? Saya kasih tahu kok sama kalian. Apa ini? Ilmu dari mana lagi nih? Kita itu, saudara Kepas, kita ini kan manusia biasa. Ya. Maka yang pantas mengajarkan itu adalah nabi-nabi. Kan begitu. Nah, jangan ku percaya Paulus. Percayalah kepada Yesus. Paulus itu perpanjangan tangan Tuhan. Itu dia. Tuhan yang mana? Tuhannya Romawi, bintang timur. Mana ada Tuhannya Yahudi pernah berfirman kepada Paulus, Kepas. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu bukan Yesus. Kalau itu Anda maksud Yesus, harusnya dia teriak, Saulus, Saulus, mengapa engkau menampar aku? Mengapa engkau meludahin aku?
Mengapa engkau menelanjangin aku? Mengapa engkau menonjok aku? Mengapa engkau menggantung aku di pohon? Nah, itu baru. Ini tidak. Yesus juga mengatakan hati-hati akan datang Yesus palsu. Nah, itulah yang datang. Belas. Mengapa kau menganiaya aku? Paulus nggak pernah merasa dia seperti Yesus. Loh, dia mengaku kok aku di dalam aku Yesus dalam aku menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Paulus mengaku Bapa. Artinya ketika Paulus mengatakan begitu, ada Roh Kudus. Kenapa? Karena dia sudah dimatrai. Kenapa selalu Roh Kudus dibawa-bawa? Roh Kudus itu bukan pembohong dan Roh Kudus itu bukan penyesat. Jangan kau bawa-bawa Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengajarkan kesalahan. Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Begitu. Masa Roh Kudus mengajarkan Tuhan mati dibunuh manusia? Bukan Roh Kudus itu, roh halus. Kalau Roh Kudus membimbing manusia untuk menggunakan akal, oh ada Roh Kudus membimbing manusia mematikan akal. Tuhan jadi bayi lah, Tuhan ditelanjangin, ditonjok, Tuhan jadi mayat. Mana ada Roh Kudus membimbing kayak gitu? Itu roh halus itu yang ada pada dirimu yang kau bilang Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Yesus belum saatnya. Ini sudah saatnya. Berarti dia udah siap dia dianiaya. Udah siap dia menderita. Tidak ada Yesus siap menderita. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Ya, bukan. Dia kan di Gunung Getsemani berdoa. Iya, berdoa. Doanya dikabulkan atau tidak? Karena kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak dia. Berarti dia diselamatkan. Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, ayo. Berarti Yesus diselamatkan. Berfirmanlah Tuhan. Engkau kayak kipas angin. Ganti namamu. Jangan kipas, tapi kipas. Kipas angin rusak. Kepas itu Simon, Petrus. Tahu. Tapi kau nak cocok, kau cocoknya disebut kipas. Jadi gimana ini? Gimananya? Kayak mananya ini? Ya kau siapkan dirimu untuk dibaptis dengan api. Itu ajanya. Sudah siap? Hah? Kenapa kalian jadi domba-domba tersesat? Saya jadi Loh, kok jadi saya yang Saya mengingatkan Matius 3 nomor 11. Kamu harus siap dibaptis dengan api. Pakai gas LPG. Ya, tabung gas yang 100 kilo. Kamu akan dibaptis dengan itu nanti. Habislah bulumu kau. Mana mungkin kita anak Tuhan Yesus Kristus kena api neraka. Justru Yesus yang membaptis kamu dengan api. Ditobatkan kalian dengan api. Baptis itu kan ditobatkan. Coba Anda baca tuh. Lagi-lagi Matius 7:22 kan memang diusir kalian ke neraka. Gimana ceritanya? Udahlah kipas. Mending sekarang kamu ke BLK. Kau bikin di sana pakaian baja. Untuk anti api. Itu loh. Kalau bisa sih saya sarankan di dalam baju baja itu kamu simpan AC 3 PK biar dingin. Jadi begitu kau dibakar, kau nyalakan AC-nya. Jangan gitu. main logika. Di neraka nggak ada AC, nggak ada apa. Nah, itu diajarin malah ngeyel kan? Ngeyel kau kan? Di dalam baju pula ada AC di neraka. Ada pula. Loh, AC kan bisa kau beli di toko. Kau bikin sekarang itu pakaian bajanya, kau setting menggunakan AC 3 PK di dalam, kasih lampu sekalian PLN. Siapkan dapur, kompor gas, tabung gas. Jadi kalau misalnya kau masuk ke situ supaya kamu itu tidak dibaptis dengan api, ya kau nyalakanlah itu. Nyalakan kompor, kau bisa makan di dalam. Nyalakan AC, enaklah kau di dalam itu.
Kau beraklah juga di situ di dalam, pipis kau di dalam situ. Daripada kau keluar bulu-bulu mau habis dibaptis. Itu. Nah, besok kau ke gereja sampaikan ke jemaat yang lain. Ada idenya Bang Zuma. Berdasarkan Matius 3 nomor 11, Yesus akan datang untuk membaptis kita dengan api. Kalau orang dibaptis dengan air di mana-mana, kalau bukan dicelup, direndam, ditenggelamkan. Nah, artinya kalau dibaptis dengan api, diapain dengan api? Diapain dengan api? Ditenggelamkan di api, atau dicelupkan di api, atau dipercik dengan api. Mau rupanya mukamu kupercik dengan api, mau? Nah, itulah yang terjadi. Untuk mengantisipasi itu, Bang Zuma menyarankan kepada jemaat-jemaat untuk bikin baju dari baja, pasang AC 3 PK. Supaya nggak panas. Gitu loh. Sampai di sini tidak paham? Sasa aja ya, namanya Bang Jumas, ilakan aja apa buat cerpen. Nanti bukukan aja nanti yang dibilang Bang Juma ini buat buku, sebarkan bukunya, namanya cerpen, cerita pendek. Kan dalilnya ada, Subaida. Itu Matius 3 nomor 11. Kau mau kemana kan itu? La haula wala quwata illa billah. Sudah ada dalil pun masih ditolak. Jadi kayak mana kau beragama tanpa dalil? Yang dalilnya kau tolak, yang tak ada dalilnya kau percaya. Jadi buat apa Bible kalau isinya kau tidak percaya? Buat apa? Sudah ku bilang, kamu ke BLK, Balai Lembaga Kerja. Jangan kau ambil kursus alat berat, jangan. Kursus las. Kau bikinlah usaha las, baju anti baptis api. Kau bukan nanti toko besar-besar. Perusahaan pembuatan pakaian anti baptis api. Nah, nanti orang datang diukur dari kaki, kepala, berapa sentimeter, berapa biayanya. Terus tanya mereka mau pasang AC berapa gitu. Ada juga yang tidak ada duit, pasang aja kipas angin. Gitu, sederhana pun itu. Ini dikasih bisnis malah nggak terima, gimana sih? Daripada kau singgung-singgung polisi apa segala macam, kau di penjara lagi nanti. Ini kau bikin usaha kayak begitu, nanti dimodalin. Satu orang Kristen bikin baju baja kayak gitu, berapa modalnya? Hitung dulu. Nanti WA saya, berapa modalnya? Begitu. Tapi kalau pendeta, kalau bisa saran saya bagian kepala itu dilobangin. Lubangin sedikit kayak lubang kelereng, itu bikin 4 di situ. Jadi kalau dia dibakar, dibaptis pakai api, dia bisa masuk lewat kepala. Karena terlalu banyak makan perpuluhan gitu loh. Begitu maksudku. Nah, nanti saya bantu promosi. Ya, dibuka kemudian pembuatan baju anti baptis api. Nama perusahaannya adalah Kepas Tandilinting CP. Orang-orang datang pesan samamu, lumayan. Satu baju kau pesan misalnya 2 juta, kali berapa jemaat Kristen? 2 miliar, kali 2 juta. Kau bisa kaya raya, Bung. Dari dia. Dari dia, teman-teman. Angkat tangan, diangkat tangan. Bang Andi. Assalamualaikum Anak trinya lari. Kasih anak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kau dong anak saya. Udah takut jadi telur dia. Allahu Akbar. Oke teman-teman, dilanjut. Bunda Rose silakan. Kasih anak saya. Bikin kopi dulu. Sakit kepala. aja dulu Bang. Capek saya ketawa, ya Allah. Maafkan saya teman-teman. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Itu anak angkat saya loh itu. Aduh, anak lebih tua dari bapak. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi Kepas segitu-gitunya nggak pernah menghujat dia. Paling kabur kan kalau udah malas. Aduh, bahaya, otak saya bisa pecah ini. Kok dia udah leper lagi lari nih. Dibilangnya kan, sekalian aja kok bilang Yesus punya opung, kata dia. Ya emang. Aduh, Tuhan bersilsilah. Matius 1 ada silsilahnya di situ.
Kan lucu. Jelas istilahnya. Oke Bang Handi, silakan diambil alih dulu sementara. Silakan. Iya, iya. Naik Lanjut dulu ibu-ibu. Ibu-ibu lanjut dulu ibu-ibu. Ayo, masih ada teman-teman Kristen yang mau naik, silahkan. Ada yang mau dibaptis lagi, boleh naik, silahkan. Kalau mau nasibnya kayak telur ya tadi, kayak Kefas, boleh naik lagi. Yang punya koma lagi pada pergi. HP-nya ditinggal di rumah, lagi bagi sembako. Ada program memang bagi sembako. Biasanya malam Jumat dirubah. Iya ya, ini hari Kamis udah ya. Oh iya, bes. Oh, udah di Kamis. Kenapa malam Bang Andi itunya? Cari orang-orang yang tidur di jalan, emper-emper gitu. Kalau siang kan sekali berhenti habis kok di. Kalau ini kan kita cari orang benar-benar yang membutuhkan. Yang benar-benar nggak punya rumah gitu ya? Iya itu. Dikasih amplop, dikasih sembako, rumah. Kenapa kamu tidur di jalan? Kamu kalau Muslim kok udah apa? Bagaimana agamamu itu sekalian kita. Jadi tadi ada beberapa, ada ustadz juga sih yang ikut gitu. Itulah teman-teman. Bunda Rosa, gimana Bunda? Lagi puyeng barusan berhadapan sama si penyayang Bang Hendy di Komal. Udah keturunkan si penyayang, dia nanya kita Wahabi apa gitu. Taunya Syiah kayaknya. Tapi kayaknya itu penyayang itu Ferguson yang dulu kayaknya Bang Hendy. Orang mereka semuanya nggak jelas kok. Nggak jelas sih ya. Sebelumnya kripto. Udah capek rungkat aja lah. Padahal nggak jelas semua. Padahal nggak jelas semua. Alek, Bang Alek, gimana Bang Alek? Hah? Kayak Bang udah Tiduran dia. Kayaknya udah susah bernapas itu. Apa gimana? Nunggunya kelamaan kayak tadi sampai ketiduran. Gitu. Biasanya yang punya koma pergi. Lagi bagi sembako. Yang mana nih aktif nih, gue naikin ini aja nih. Udah ngorok dia turunin lah. Bang Alex diturunkan aja. Iya. Ini F tidur juga. F. Ayo. Masih nanya bunda-bunda nih, jangan sama bunda-bunda jampe nih. F bangun F. Yuk bersuara. F. So, tidur juga Otennya dia. udah habis Bang Andi. Apanya? Otennya udah habis. Ini lah cari-cari nggak ada kayaknya di bawah. Jadi kan katanya, ntar lo kunci pintu dulu, buka pintu dulu. Udah selesai. Tamat. Punya pangan? Iya. Udah selesai. Ini mau apa? Bunda Ros sehat, Bunda Ros. Lama kita nggak ngobrol nih. Udah. Besok berangkat ke itu ke Bandung. Kau beli korek? Ke Subang kali ya, ke Suri Atar. Korek gue udah habis semua. Enggak Bunda, iya aku masih ini kan mama meninggal Bu. Lagi masih iya. Antri ini mah. Ya, ini nggak nyesal berarti. Kita nanti dilepas itu ya. Hari Jumat kemarin. Pusing lah itu ngobrol.
ikut Beda bedanya. Amin, terima kasih Bun. Jadi masih ikut tahlil di sini, masih ada tahlil di rumah. Iya. Terus kalau siang kan keluarga-keluarga yang jauh masih pada datang gitu Bun. Iyalah, masih ada satu-satu yang datang ya, yang jauh-jauh. Iya. Iya Nggak lah. satu-satu Bun, hampir tiap hari itu Iya, ada datang di rumah. Iya. Iya kan. Ya alhamdulillah Bun, masih 1 ada. tahun. Siapa? Ayah masih ada. Papa udah nggak ada juga, udah duluan. Jadi kemarin itu 1 tahun itu makanya udah nggak ngonten di YouTube, ke Iya apa enggak. TikTok juga jarang. Jarang nih lihat Mica nggak kemana, kok nggak pernah. Iya, rawat mama Bun, kan mama kan kemarin udah nggak bisa ditinggal jauh-jauh karena udah nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kalau biar nggak panas gitu kan mesti kita bolak-balikin badannya. Iya. Udah juga udah ngelewatin lah yang kayak begitu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lagi yang diituin anak udah genap 6. Bunda udah genap 60 kemarin, 17 Agustus kemarin. Masya Allah, panjang umur ya Bun ya. Amin. Mudah-mudahan dikasih kesehatan terus ya Bun ya. Insya Allah. Ya di satu sisi kita juga sedih ditinggal orang tua ya, apalagi ditinggal mama gitu. Tapi di satu sisi juga Tapi ya beliau kita serahkan. Udah mau alam Ya. beliau. Oh enggak, kalau Umi kan Muslim Bun, bukan Muslim. mualaf. Iya. Iya. Mm-mm. Jadi kemarin 1 tahun itu ya udah full rawat mama. Ya alhamdulillahnya ya Umi serahkan semua sama Allah, yang terbaik buat mama. Allah lebih sayang sama mama, mengakhiri penderitaannya kayak gitu loh Bun. Bekal itu kita. Iya. Aduh, insya Allah. Karena kemarin itu Bun, tulang-tulangnya itu udah kayak lunak gitu loh Bun. Udah gimana Usia ya waktu? berapa beliau nih? Udah mau 70 kemarin, udah dapat bonus lah Bun. Iya. Bunda lama juga loh ngerawat ibu itu kan meninggalnya usia 100 ya, 2017. Itu ibu tuh sehat aja, cuman karena beliau jatuh, beliau di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi alhamdulillah itu meninggal beliau hari Jumat pas lagi mau duha di kursi roda. Itu kita ngerawat itu gantian loh, harus ya semuanya ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kayak mama Mican itu. Kalau Umi itu total 1 tahun itu jadi aku sendiri yang rawat gitu, karena mama nggak mau sama orang lain. Sebetulnya kalau internis juga mama sehat ya, tapi mama kan di tulang ini ya. Nah terakhir itu kemarin pengeroposan tulang Bunda. Jadi kalau sedikit osteoporosis. Bukan osteoporosis, beda osteoporosis dengan pengapuran itu beda. Jadi kalau sedikit aja kita kena pegang kita itu kasihan gitu. Makanya udah yang terbaik aja ya Allah bilang iya udah rapuh. Jadi waktu kemarin itu kalau ganti pampers kita berdirikan, kita tahan gitu ya. Kakinya jangan sampai nekan gitu. Kalau nekan itu yang tadinya lurus bisa melengkung jadi kayak huruf C. Nanti kita luruskan lagi. Jadi tulangnya itu udah kayak lunak. Iya. Insya Allah. Waktu dimandikan pun seperti itu udah kayak nggak ada tulang gitu, karena hati-hati gitu ya. Iya harus hati.